Bye-bye tim mabok, sekarang waktunya wellness dan kesehatan. Dulu mungkin tempat hiburan malam menjadi simbol kebanggaan, kesuksesan seorang anak muda. Bahkan kalau teman-teman lihat dalam couple years ago, sering kita lihat di story, wah lagi di tempat malam ini, tempat hiburan ini. Dan mereka bangga ngepost minuman ini, minuman itu, dan lain sebagainya. Tapi kalian perhatikan nggak, sekarang dalam tahun ini, 1 tahun kebelakang, kita melihat story-story Gen Z, anak-anak muda. Sekarang udah jarang banget yang ngepost ke tempat hiburan malam, tapi lebih shifting ke arah kesehatan, menjaga tubuh, menjaga stamina. Jadi kita mulai melihat trennya mulai bergeser. Nah, berdasarkan data Wellness Global Institute, sekarang industri kesehatan atau wellness di seluruh dunia itu punya nilai valuasi sebesar 5,6 triliun US dollar dan terus bertumbuh 7,3% per tahun, dan diproyeksikan sampai 2026 nanti kita bisa menembus angka 9 triliun US dollar. Jadi kalian bayangkan betapa besarnya industri wellness ini. Itu sebabnya kemarin saya mendirikan Rata Kanan Capital untuk fokus berinvestasi di bidang wellness. Baik itu seperti padel, kemudian ada golf, kemudian ada gym, ada rumah sakit, dan lain sebagainya. Bahkan industri wellness diproyeksikan bertumbuh hingga 9 triliun US dollar hingga 2028 nanti dengan pertumbuhan 7,3% per tahunnya. Jadi kalian bayangkan betapa besarnya industri wellness ini saat ini. Bahkan yang tidak kalah menarik adalah market size wellness di Indonesia adalah 49,2 miliar US dollar atau setara 800 triliun rupiah, dan itu baru di Indonesia saja. Dan ini data yang menarik karena pertumbuhan wellness di Indonesia ini sudah naik berkali-kali lipat sejak pandemi dan tidak menunjukkan tanda perlambatan. Jadi orang sekarang semakin fokus menjaga badannya, semakin berinvestasi di kesehatan, dan ini juga yang kita lihat terjadi di negara maju dan sekarang terjadi di Indonesia. Dan survei terbaru yang dilakukan oleh Nielsen IQ, salah satu lembaga survei yang terbesar di Indonesia, ternyata 46% orang di Indonesia itu sudah berinvestasi dan memilih memperhatikan kesehatan mereka. Dan sekarang social currency-nya juga berubah. Kalau kalian perhatikan, dulu mungkin pamernya bottle service, tapi sekarang kalau kalian lihat updatean anak-anak muda sekarang, travel, main padel, main golf, fitness, dan lain sebagainya. Kita sekarang melihat bahwa social currency arahnya ke wellness semua. Dan kondisi juga terus berubah sekarang. Kalau dulu mungkin gathering kantor diajak ke karaokean dan lain sebagainya. Sekarang kalian lihat gathering kantor, bahkan di Trip sendiri kemarin kita ngadakan padel turnamen, mungkin ada yang golf bareng, bahkan ada juga yang melakukan kegiatan outdoor supaya bonding dapat, sehat dapat. Nah, bahkan first date pun sekarang sama. Saya kemarin bilang waktu di salah satu podcast Atat, teman-teman di klub gue yang masih single dan ready to mingle, ngajaknya sekarang bukan party bareng, tapi ngajaknya padel bareng modusnya. Makanya saya bilang saat ini wellness ini bukan cuma sekadar FOMO, tapi sudah menjadi tren dan gaya hidup anak muda Indonesia. Nah, kalau kalian tim wellness yang mana ini? Padel, golf, lari, atau apa? Coba komen di bawah. Bungkus.